الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنتنا يوم الدين وبعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi berkenan untuk memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yakni salat subuh berjamaah. Yang kita ingat dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Di situ di ayat itu disebutkan, ulama mengambil faedah bahwasanya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Artinya kita berharap para jamaah sekalian semoga Allah menerima amal ibadah kita kali ini dan amal ibadah kita yang lainnya. Tidak lupa kita tujukan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi berkenan untuk menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada DKM Masjid yang berkenan untuk memberikan kami kesempatan ya duduk di tempat ini untuk bersama-sama kita membahas ya ilmu. Dan terima kasih juga kepada para jamaah yang berkenan hadir. Semoga para jamaah dan DKM mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sangat terbatas ya. Kita akan membahas tentang kunci-kunci rezeki yang mungkin ada sekitar 10 poin ya. Cuma kita akan lihat waktunya nanti ya. Kita akan lihat waktunya nanti apakah cukup ataukah tidak. Artinya meskipun waktu terbatas, kata orang Arab, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan tinggalkan kebanyakannya gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan masalah rizki, sebagian tidak semuanya, sebagian orang itu salah paham tentang konsep dari rizki itu sendiri. Rizki itu kalau disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu apa yang bisa menyokong tetap berjalannya badan ya, dan apa yang menyokong keberlangsungan agama. Jadi kami ulang, jadi ini sekitar kami terjemahkan dengan terjemahan yang kira-kira bisa difahami dengan sederhana, yaitu apa yang menyokong keberlangsungan badan dan apa yang menyokong keberlangsungan agama. Artinya, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, itu sangat luas. Ya, yang menyokong keberlangsungan badan ya tentu ada yang sifatnya materi ya, dan non materi juga. Karena badan itu kan bukan hanya sifatnya butuh materi saja, tapi juga non materi. Contohnya apa? Namanya badan kadang butuh cinta kepada lawan jenis misalnya. Ya. Artinya kita kalau mendapatkan rizki, artinya apa yang menyokong keberlangsungan badan itu? Ya segala sesuatu hal yang materi non materi. Contohnya kalau misal badan butuh makan, butuh minum, gizi. Ya, kemudian juga apa yang menyokong hati itu tetap bisa
tidak stres begitu ya, atau pikiran tidak stres maksud kami. Ya. Makanya tadi ada butuh apa? Butuh pendamping hidup dan yang lainnya. Itu semuanya rezeki. Ya. Itu adalah rezeki. Dan apa yang menyokong agama, keberlangsungan agama, itu juga banyak, di antaranya adalah iman, ilmu. Ya. Artinya para jamaah sekalian, rezeki itu bukan hanya masalah materi saja. Ini poin pertama. Ya. Tapi pembahasan kita para jamaah sekalian ya adalah berkenaan dengan masalah harta. Kebanyakan berkenaan dengan masalah harta. Jadi kunci rezeki sini adalah kebenaran, kunci untuk mendapatkan harta dilihat dari sudut pandang agama. Sebagian kaum muslimin para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum juga serba salah gitu dalam tanda kutip. Dia berpikir ada yang ini disebutkan oleh Dr. Fadl Ilahi. Dia berpikir bahwasanya kalau dia menerapkan agama secara utuh, maka tidak bisa maksimal dalam mendapatkan rezeki atau malah berkurang. Jadi kalau mau menurut pemikiran dia, kalau mau maksimal mendapatkan harta, ya jangan tutup mata sedikit dengan masalah halal dan haram. Ya, makanya kan ada istilah tengah-tengah kita, yang haram saja susah apalagi yang halal begitu. Ya, yang haram saja susah apalagi yang halal. Ini kan tersebar berarti memang ya tidak sedikit, tidak satu dua orang yang mengucapkannya atau meyakininya begitu. Ya. Ini yang pertama. Yang berikutnya ya para jamaah sekalian. Jadi sebagian ya orang berpikir seperti itu. Padahal agama Islam itu diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk apa? Untuk kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi saja. Tapi juga untuk kebahagiaan duniawi. Makanya kan Nabi sendiri berdoa, salah satu doa dari Al-Quran yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi berdoa dengan doa seperti itu berarti apa? Ini diajarkan, dan ini juga berarti bahwasanya Islam itu mengajarkan kita untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi bukan kebahagiaan akhirat saja ya Islam itu, tapi juga kebahagiaan dunia. Dan bahkan syariat ini para jamaah sekalian, kalau antum memperhatikan dengan seksama, syariat Islam itu disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan itu untuk apa? Membuat kehidupan manusia itu teratur. Contohnya gini. Kalau teratur kan enak ya. Contohnya gini, misalnya masalah wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Allah berbicara tentang masalah dan jangan kamu mendekati zina. Nah, sekarang zina itu sebenarnya Allah itu apakah Allah itu akan melemah? Apakah Allah akan hancur misalnya? Allah akan mati kalau hambanya itu bermaksiat? Enggak. Ya, enggak sama sekali. Karena Nabi SAW juga pernah menceritakan ya bagaimana kalau seandainya manusia itu semuanya hatinya jelek, ya. Hati mereka tuh seperti hati orang paling buruk di antara manusia misalnya. Apakah itu berpengaruh kepada Allah? Tidak. Tidak berpengaruh ke Allah sama sekali dari sisi tertentu. Jadi Allah membuat syariat misalnya, kenapa Allah mengharamkan zina misalnya? Bahkan mendekatinya dilarang. Karena nanti misalnya nih dari sisi logika kita, orang kalau tidak dibatasi itu, maka yang terjadi adalah apa? Banyak nasab yang tidak dikenal dengan baik. Banyak terjadi, maaf ya, percampuran atau pernikahan sedara. Efeknya bagaimana? Ketahuan kan sekarang kan sebagian ya. Sebagian dokter ya, atau ahli kesehatan menyebutkan efek kalau misalnya terjadi, maaf ya, pernikahan sesama saudara misalnya, saudara kandung. Efeknya bagaimana ke anak dan yang lainnya. Kan ketahuan kan, baliknya itu ke siapa? Ke manusia juga. Bukan ke Allah. Allah itu apa? Ingin menertibkan hidup kita. Tujuannya apa? Kalau tertib, bahagia. Ya, kalau nggak percaya, kami masih belum paham Muhsin, nggak usah jauh. Kita pergi ke Singapura misalnya. Dengan tingkat kedisiplinan tinggi, kita mendapati apa? Kebersihan,
kenyamanan, ketenangan. Ya. Ya. Yang pernah ke Singapura, meskipun saya nggak pernah ke Singapura, ceritanya begitu kan. Ya bagaimana kalau orang dibuang sampah sembarangan dia terkena denda segitu besar. Nyaman nggak kita ngeliat jalan itu bersih? Nyaman nggak kita melihat apa namanya bagaimana ketenangan itu bisa dijaga? Ya, nyaman. Kalau teratur tuh begitu tuh. Ya, teratur begitu. Jadi ada kawannya dari Singapura, dia pernah bilang, dia pernah di Jakarta, dia bilang, saya kalau di sini sering kena asma, tapi kalau di Singapura nggak kena asma. Kok bisa begitu? Nggak tahu. Masalah udaranya kah? Ataukah masalah apa namanya kualitas lingkungannya kah? Jadi itu sederhananya begitu para jamaah sekalian. Jadi Allah membuat hidup kita teratur itu tujuannya untuk kebahagiaan kita juga begitu. Ya. Nah makanya salah deh kayaknya ya kalau orang itu kita melihat bahwasanya agama itu untuk kebahagiaan ukhrawi saja. Makanya kan ketika keluar masjid itu ada yang mengatakan berarti tinggalkan agama. Ya. Riba misalnya, kenapa diharamkan riba itu? Ya kita lihat efeknya para jamaah sekalian. Pinjol, kita lihat pinjol bagaimana tuh efeknya pinjol tuh. Ya. Ya, riba itu begitu tuh. Ya. Namanya debt collector mana bisa dia apa? Mana dia bisa datang dengan sopan, dengan baik terus menerus gitu, nggak bisa. Ya. Itu efek riba tuh kan. Udah dibilang haram masih disikat juga. Akhirnya apa? Menderita juga. Kalau sudah berlipat-lipat utangnya baru dia keluar-keluar di media sosial. Nah, artinya para jamaah sekalian, ini adalah bagaimana Islam itu bahkan membuat istilahnya membuat syariat Allah menentukan syariat ini untuk rizki apa? Kebahagiaan hamba. Nah, kembali ke pembahasan kita para jamaah sekalian azanallahu iyyakum. Yang pertama, sederhana kita singkat saja ya. Yang pertama yang menjadikan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan rizki adalah tentu istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang berikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Ad-Dariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Di situ Allah menyebutkan, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk apa? Mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan mereka memberikan rezeki kepadaku. Aku tidak ingin mereka memberikan makan aku. Jadi ingat itu ya, Allah nggak butuh makan, nggak butuh rezeki dari kita. Kita sedekah itu bukan untuk Allah. Kita berzakat bukan untuk apa? Memberikan harta kepada Allah, nggak butuh sama sekali. Dan Allah adalah zat yang beri rezeki. Itu disebutkan dalam Al-Quran itu. Jadi ini poin pertama, poin yang penting juga, yaitu Allah lah yang berikan rezeki. Ya, yang tadi itu rezeki apa maksud? Semua rezeki, rezeki yang untuk keberlangsungan badan, rezeki untuk keberlangsungan agama. Nah, yang pertama adalah kita beristighfar kepada dan bertobat kepada Allah, itu adalah kunci yang pertama. Kunci pertama dapatkan kita istighfar dan taubat. Kok bisa begitu Muhsin? Coba kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala surat Nuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Di situ disebutkan pada jamaah sekalian azanallahu iyyakum bahwasanya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi di sini Nabi Nuh mengarahkan kaumnya untuk
bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, apa efeknya? Disebutkan di sini adalah Allah akan mengirimkan hujan dengan lebat. Allah akan memperbanyak harta. Allah akan memperbanyak anak-anak kalian. Allah akan membuat untuk kalian kebun-kebun dan membuat untuk kalian sungai-sungai dalam kebun-kebun itu. Ya ini kan ada yang berpikir mungkin, Muhsin ngapain di Bogor sudah sering hujan, mau orangnya maksiat atau nggak maksiat, atau bertobat atau nggak bertobat, ya nggak ada pengaruh, tetap hujan, katakan begitu. Sebenarnya para jamaah sekalian, ketika manusia itu maksiat semua, kenapa Allah kasih rezeki di tempat tersebut? Sebenarnya rezeki turunnya hujan misalnya bukan hanya untuk manusia. Allah itu melihat hewan-hewan. Allah melihat bayi-bayi yang tidak berdosa, mau muslim atau non muslim itu kan. Jadi jangan berpikir kok enak sekali misalnya di Eropa misalnya begini, yang misalnya di dua daerah yang misalnya non muslim itu ya, kok makmur atau bagaimana. Kita nggak lihat itu. Poin pentingnya adalah ada hewan-hewan Allah yang perlu diberi minum. Ada hewan-hewan Allah yang perlu rumput, yang rumput itu bisa hidup dengan air. Jadi ya, kita nggak berpikir berarti Islam ini benar apa enggak nih? Malah di Nabi di tempat Nabi yang Nabi tumbuh itu tempatnya ada padang pasir begitu. Jadi orang kalau melihatnya begitu kan, Islam berarti ketidaknyamanan karena padang pasir begitu. Enggak begitu sebenarnya para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum. Ini poin pentingnya. Jadi pertama Allah memang kadang menurunkan hujan di tempat yang di situ ada kemaksiatan atau bahkan kekufuran. Itu Allah menurunkan hujan untuk makhluk yang lain. Yang kedua bisa jadi istidraj namanya. Istidraj itu adalah Allah memberikan kenikmatan ya kepada makhluk, ya kepada manusia misalnya. Tapi kalau misalnya dia mengulur-ulur, Allah mengulur-ulur, jadi malah menjadikan dia jauh dari Allah itu sendiri. Ya, makanya kan sebutkan dalam apa namanya? Dalam hadis itu kan yang maknanya apabila engkau melihat seorang hamba hadis sahih berada dalam maksiat tapi dia mendapatkan apa yang diinginkan, maka ketahuilah bahwasanya itu istidraj. Ya. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi ini dasarnya kenapa kita katakan beristighfar itu adalah kunci rezeki. Cuma para jamaah sekalian, istighfar sini bukan istighfar lisan saja. Tapi ada istighfar apa? Istighfar lisan dan istighfar minta ampun dari dalam hati. Karena memang ada maksud istighfar tapi lisan saja. Ya ada. Contohnya misalnya nih kalau ada orang, ini ada ya. Habis sholat baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sambil baca HP. Ya bukan, maaf ya, bukan mau ada tulisan astagfirullah di HP-nya, tapi apa? Baca SMS, lisannya astagfirullah, tapi tangannya atau matanya membaca HP begitu. Matanya membaca HP. Berarti itu apa? Lisan saja. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Maka ini enggak maksimal kalau seperti itu. Dan kalau taubat, apa pengertian taubat? Taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya kita tahu, kita menyebutkan ya, kita pernah ingat bagaimana syarat taubat itu memang agak berat. Ini syarat taubat ini menjadi gambaran tentang pengertian taubat sendiri. Yaitu apa? Meninggalkan dosa saat itu juga, menyesali dosa yang telah dilakukan, berazam untuk tidak kembali, kemudian ikhlas lillahi ta'ala ketika bertaubat, dan syarat yang kelima adalah masa taubat masih berlaku. Ya, ini syarat mau bertobat. Dari situ gambaran ketahuan apa itu taubat itu sendiri. Ya, ingat ya syarat taubat tadi. Ingat. Ada 5. Kalau misalnya dosanya berkenaan dengan orang lain, maka kita perlu minta kehalalan, kita perlu minta apa? Keridhaan. Ya. Jadi 6 syarat itu. Ya, nanti kalau lupa bisa lihat di YouTube apa namanya videonya lagi. Jadi dari situ gambar kita tahu apa itu taubat itu sendiri. Nah, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kalau orang sering beristighfar bertaubat, maka Allah akan bukakan rezeki itu. Ya. Makanya kan kalau kita melihat
Kok bisa begitu efeknya itu kausalitasnya di mana Muhsin? Ya. Sekarang kan orang zaman sekarang itu kan semuanya serba apa? Diuji secara lab ya, diuji secara lab kemudian harus dilihat ada jurnalnya enggak misalnya. Ya, ada apa namanya? Empiris enggak nih studinya nih. Tidak semuanya begitu para jamaah sekalian. Sekali lagi, makanya kan iman itu harganya surga. Ya, terlebih zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin orang kan banyak hal yang tidak difahami ya. Jadi orang itu kalau disuruh dikasih tahu itu nggak sesulit yang sekarang. Karena beda kalau yang sekarang karena banyak hal misalnya sudah banyak hal ya, tapi nggak semuanya. Banyak hal itu sudah bisa dianalisa dengan otaknya itu. Jadi seakan-akan otak itu adalah segalanya. Makanya kan kemarin itu ada cerita. Ini di media. Ada ilmuwan mengatakan disebutkan dinukil di media itu. Ilmuwan mengatakan bahwasanya tidak mungkin atau mungkin tidak bisa matahari terbit dari barat misalnya. Ini kan bertentangan dengan apa? Dengan nas yang tegas. Bagaimana kiamat itu di antara tanda kiamat adalah apa? Ketika matahari terbit dari barat. Ya. Kemarin kan di media disebutkan apa? Matahari terbit dari utara katakan ya, seakan-akan ya. Dan ada disebutkan di situ akhirnya dinukil ilmuwan mengatakan tidak bisa matahari terbit dari barat karena berkenaan dengan magnetik bumi. Ini kan analisa manusia, tapi apakah analisa manusia itu kita katakan balik, apakah sudah teruji pasti 100% hipotesa ini benar? Apakah 100% bisa dikatakan fix begitu? Kita tanya balik. Apakah diyakinkan magnetik bumi yang mempengaruhi perputaran bumi ini berefek tidak mungkin matahari terbit dari barat? Kami nggak yakin akan ada yang bisa mengatakan 100% benar. Siapa yang bisa membuktikan? Mana empirisnya? Uji empirisnya gimana? Kalau kita mau pakai kaidah mereka, ya bukan berarti kita mengingkari ya, itu bagus ya. Tapi kadang-kadang menuhankan akal itu sering terjadi. Terutama bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ya. Makanya para jamaah sekalian azallahu wa iyyakum, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilm wa khatama 'ala qalbihi wa sam'ihi. Apakah kau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan Allah menyesatkan dia di atas ilmu, padahal dia di atas ilmu. Dan Allah tutup hati dia dan pendengaran dia. Ya, para jemaah sekalian. Makanya termasuk juga kalau di negara kita yang kemarin itu kasus yang menuhankan akal itu dalam artian begini. Sampai mempertentangkan antara Pancasila dan Al-Quran. Kamu pilih mana, Pancasila atau Al-Quran? Ini sistematis ini para jamaah sekalian. Ini ujian sebenarnya. Ini tes air sebenarnya. Mungkin kalau kita nggak ada yang bergejolak waktu itu akan dibikin sistematis lebih besar lagi proses ini. Bagaimana mempertentangkan antara Pancasila dan Al-Quran itu sendiri. Ya, ini sistematis, gerakan sangat sistematis. Ya, bagaimana kita ini ya mencoba dikikis imannya. Maka ini termasuk perjuangan kita tentunya para jamaah sekalian. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai anak-anak kita terjatuh ke dalam perangkap seperti ini. Nah, kembali ke masalah kita. Jadi kalau di padang pasir, kalau di Saudi ya, mungkin ada para jamaah yang pernah haji atau umroh, itu kalau perbandingan di Bogor turun hujan sama turun hujan sama kemarau atau sama tidak turun hujan, banyakkan mana kira-kira di Mekah atau di Madinah? Waktu umroh atau haji sering nggak turun hujan di sana? Ya, gimana? Jarang. Iya. Jadi beda banget dengan Bogor ya, Masya Allah. Tapi kok bisa ada banyak buah-buahan kadang-kadang mikir ya, yang mungkin tidak kita dapatkan dengan mudah di Indonesia. Jadi itu sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tapi mungkin saya bayar kok, beli itu bukan rezeki dari Allah.
beli buah-buahan di mana? Di Mekah atau di Madinah ya. Tapi nggak semuanya bayar loh, Pak. Nggak semua orang bayar. Ya. Ya kami sendiri waktu menjadi mahasiswa di sana ya nggak bayar. Artinya betul-betul terrealisasi apa? Bukan hanya sekedar disediakan oleh Allah, tapi Allah berikan secara gratis. Ya. Dan nggak cukup situ. Meskipun bukan mahasiswa atau bukan penuntut ilmu, kalau di bulan Ramadan atau bulan-bulan lain juga Allah mudahkan itu. Ya. Allah mudahkan apa? Mendapatkan buah. Dan para jamaah uniknya ya. Allah Ta'ala alam. Meskipun di air padang pasir seperti itu, ya, Anda akan melihat di rumah-rumah itu, ini agak jauh dari Mekahnya ya. Kalau di Mekah mungkin banyak, tapi agak jauh dari Mekah, misalnya di Aziziyah misalnya. Daerah Aziziyah itu wilayah yang dekat, tapi mungkin jamaah haji atau umroh jarang ke sana gitu ya. Dan di situ rumah-rumah itu ada orang menyediakan air putih para jamaah sekalian. Orang mau minum silakan, masya Allah. Ya. Saya belum mendapati ini di banyak tempat di Indonesia ya. Ada mungkin ya, tapi nggak banyak tempat ya. Kayak di Yasmin sebagian ada yang menyediakan box kotak minum. Tapi di sana itu orang bahkan naruh kulkas yang showcase itu ada air minum situ. Ya, apa mereka nggak mikir duitnya? Ya mikir juga. Tapi keberkahan itu ada meskipun daerah kering begitu. Ya, jadi ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian azallahu yakum, bertobat dan beristighfar adalah kunci rizki yang pertama. Dan kalau misalnya orang itu menjauhi taubat dan istighfar tapi banyak rizkinya, seperti para ahli maksiat itu, khawatirnya ini adalah istidraj tadi itu ya. Mengulur-ngulur dan Allah sengaja para jamaah sekalian, Allah sengaja bikin istidraj supaya apa? Diberikan kenikmatan maksimal di dunia supaya apa? Laisalam haddun fil akhir, tidak punya bagian di akhirat nanti. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, yang kedua para jamaah sekalian azallahu yakum, ya. Yang kedua adalah kita perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah mengatakan dalam surat At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, para jamaah sekalian azallahu yakum, sebelum kami lanjutkan masalah takwa, ada kisah unik berkenaan dengan istighfar dan taubat tadi, yaitu bagaimana Imam Al-Hasan Al-Basri itu didatangi beberapa orang dengan keluhan yang berbeda-beda. Ada yang mengeluhkan, maaf ya para jamaah sekalian, mengeluhkan kegersangan tanah. Ada yang mengeluhkan keringnya kebun. Ada yang mengeluhkan miskinnya dia. Ada yang mengeluhkan belum diberi rezeki anak. Tapi jawaban Al-Hasan Al-Basri itu cuma satu. Istighfarlah engkau. Jadi permasalahan yang berbeda-beda, gersangnya tanah, keringnya tanah, kemudian kemiskinan, kemudian belum punya anak, itu cuma tipsnya menurut Hasan Al-Basri apa? Diberikan tips untuk istighfar, berbanyak istighfar. Berikutnya juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah keluar bersama kaum muslimin ke tempat lapang untuk meminta hujan. Tapi yang dilakukan di situ hanya istighfar saja. Ya. Artinya para jamaah sekalian, ya istighfar itu sesuatu yang sangat penting saat itu. Makanya hujan itu adalah sesuatu yang urgen.
Makanya ada orang Badui di sana itu di tanah Arab ya. Orang pedalaman kalau istilah kita ya. Itu mereka nomaden, pindah-pindah. Hidupnya itu apa? Mencari di mana rumput itu tumbuh. Berarti mereka memburu hujan karena kan rumput tumbuh dengan ketika ada turun hujan di suatu daerah. Pindah sana pindah sini ya. Jadi betul-betul masya Allah ya, air sangat berharga bagi mereka. Kembali ke nomor 2 para jamaah sekalian, takwa, maaf ya. Jadi takwa itu sudah disebutkan ini termasuk kunci bagaimana Allah itu akan memberikan kita rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Kalau saya tanya para jamaah sekalian, ini kan ada mungkin di sini ada pegawai. Apakah mungkin pernah nggak para jamaah sekalian dapat duit, dapat uang atau dapat harta tapi bukan dari jalan perusahaan? Pernah nggak kira-kira? Kita mau nyempitkan duit saja ya, karena orang ngertinya rezeki yang duit itu aja atau harta. Pernah nggak kira-kira? Pernah nggak dapat uang, duit tapi bukan dari perusahaan atau bukan dari orang tua, warisan bukan? Pernah nggak kira-kira? Pernah nggak kira-kira yang para pegawai ini? Ya. Kalau kami pribadi, kan kami juga pegawai ya. Ya, pernah atau bahkan lebih dari 1 atau 2 kali lah lebih. Artinya kemungkinan terjadi kalau kita secara logika, kemungkinan terjadi orang dapat uang, dapat harta dari jalan yang tidak dia kira itu sangat mungkin terjadi. Ya, para jamaah sekalian. Artinya apa? Berarti ini apa yang Allah sampaikan bukan dongeng. Karena ada yang mengatakan kan agama itu adalah apa? Candu rakyat. Kenapa candu? Ini filosof apa namanya? Pemikiran dari sebagian ya yang terkenal di barat itu. Candu kenapa? Karena agama itu hanya tujuannya bagi mereka hanya untuk apa? Menghibur orang-orang lemah. Ya. Menghibur orang lemah, rakyat yang miskin, tenang. Kamu nggak usah sedih, nanti ada balasannya setelah mati. Dihibur yang miskin-miskin itu. Biar yang kaya tetap kaya, kemudian orang yang punya kedudukan tetap bisa memegang kedudukan, maka yang rakyat itu apa? Dihibur dengan agama. Jadi makanya agama itu candu. Candu itu apa sih? Ya, menghibur orang sementara kan. Ya, fly dulu. Padahal faktanya ya kalau dia sakit tetap sakit. Ya, nggak berubah. Itu konsepnya sebagian orang barat seperti itu. Padahal agama itu bukan candu. Nah, agama itu logis, ya makanya kan bagi orang yang akalnya benar. Logis bagi akal benar. Di sini nggak logis bagi orang yang akalnya nggak benar. Kok bisa begitu? Mesti coba kita lihat kitab Ibnu Taimiyah Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Jadi situ Ibnu Taimiyah di kitab itu menyebutkan bagaimana tidak ada pertentangan antara akal dengan nas. Nggak ada pertentangan sebenarnya. Ya. Jadi perjamaah sekalian sallallahu alaihi makanya ini kalau akalnya benar. Ya kalau akalnya nggak benar ya mengatakan tadi agama itu adalah candu. Ya. Nah, kembali ke pembahasan kita perjamaah sekalian. Jadi takwa itu sendiri maknanya itu kan banyak ya. Kalau Imam Nawawi menyebutkan takwa itu mentaati perintah Allah dan larangannya. Mentaati perintah Allah dan larangannya itu berarti ya kita taat ketika Allah merintahkan dan kita taat ketika Allah melarang. Ini sangat sederhana tapi luas. Ya. Jadi kalau kita merunut ke dalam pembahasan ini para jamaah sekalian, kadang-kadang orang itu tidak maksimal dalam bertakwa karena ada terlibat dengan maksiat. Ya. Maka ini menjadi masalah untuk rezeki dia sempit jadinya. Ya. Tapi sekali lagi kalau ada orang hidup misalnya ya, ada orang hidup dalam penderitaan setelah dia keluar dari tempat kerja yang haram, bisa jadi itu merupakan pembersihan sebelum Allah memberikan karunia lagi. Ya. Jadi misalnya kerja di misalnya ya, jadi pinjol tadi ya, pinjaman online tadi itu ya. Ya, mau jadi debt kolektornya kah atau mau jadi adminnya kah? Ya. Itu kita lihat efeknya ya perjamaah sekalian, dolimnya nggak karu-karuan. Ya, dolimnya nggak karu-karuan ya, pinjol itu yang kita lihat di media ya, bagaimana sekian
sekian juta menjadi berkali-kali lipat ketika dibiarkan satu orang, apalagi yang ilegal itu ya. Artinya para jamaah sekalian, ketika itu terjadi, maka orang keluar dari kenyamanan, zona nyaman itu, maka betul-betul bisa jadi dia Allah akan uji dulu, Allah akan uji dia, ya, karena penghasilannya berkurang atau yang lain. Ya. Jadi sangat mengerikan. Dunia kelihatan, apalagi di akhir kelak. Yang ketiga, ini kami singkat, sebenarnya banyak ya para jamaah sekalian. Yang ketiga, kunci yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal adalah masuk kunci rezeki. Ya. Menurut Imam Al-Ghazali sebutkan tawakal adalah penyandaran hati hanya kepada wakil. Ya. Jadi tawakal itu adalah penyandaran hati hanya kepada wakil semata, ya. Menurut Imam Al-Munawi, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Terus apa musim dasarnya dalam agama yang menyebutkan bahwasanya tawakal itu termasuk kunci rezeki? Jadi para jamaah sekalian, kita ingat sabda Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Sungguh seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung. Ya, burung-burung itu kata Nabi pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ya. Jadi ini dasar kenapa kita menyatakan bahwasanya tawakal termasuk kunci rezeki. Dan kita kalau bertanya para jamaah sekalian, apakah burung-burung itu punya manajemen keuangan, ya, melakukan manajemen keuangan, atau burung-burung itu SD dulu, SMP dulu, SMA dulu? Ya. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Namun apa? Maksudnya jangan samakan dong antara burung dengan manusia. Burung bisa makan apa saja. Manusia ya sebenarnya enggak juga gitu. Burung juga terbatas makanannya, ya, jenis tertentu saja. Manusia juga jenis tertentu saja makanannya. Jangan samakan juga dong, karena burung itu kan gaya hidupnya berbeda dengan manusia. Ya, tapi para jamaah sekalian, Nabi itu menyamakan itu dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya usaha burung itu, ya, sifatnya tidak tertentu. Manusia pun kalau berusaha maksimal meskipun sifatnya tidak tertentu, itu biidznillah taala akan dapat apa? Uang. Orang minta-minta ngemis itu kan usaha, tapi kan tentu tidak semua usaha itu kan boleh. Ya. Orang ngemis itu kan usaha kan. Dapat nggak dia, bisa hidup nggak? Ya bisa. Ya, dengan ngemis itu, tapi kan tidak halal. Kalau burung bagaimana? Ya dia cari, dia pergi ke sana, ya, ke pohon sana, kemudian ke lembah sana. Ya. Tapi Allah kasih rezeki. Dan tentu saja para jamaah sekalian, kalau orang itu memperhatikan dengan sesama, kalau kita lihat konsep burung ini, orang itu sebenarnya fokus dengan apa yang dia nikmati langsung, badannya nikmati. Dan ini sama dengan yang disampaikan Nabi SAW, ya. Kenapa sih orang merasa sekarang itu susah rezeki? Sebenarnya nggak susah rezeki kalau kita samakan dengan burung itu. Kalau menurut burung, kalau orang sudah makan sehari, itu dapat rezeki kan? Kalau sekarang kan, kenapa dia mengatakan susah rezeki? Karena dia punya planning untuk sebulan depan, ya, kemudian tahun depan, bagaimana anaknya sekolah untuk universitas. Itu yang dipikirkan begitu kan? Itu maksudnya itu. Itu yang bikin perasaan kok susah banget gitu. Karena dia membebani diri pada hal yang memang tidak Allah bani sebenarnya gitu. Ya. Para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum. Kenapa begitu? Kenapa saya katakan tidak ini penting ya. Kenapa kami katakan bahwasanya orang itu dengan seperti itu dia membebani dirinya padahal itu bukan beban dia. Orang berpikir kan gini logikanya kan. Kalau anak saya S1 atau S2 atau S3 berarti bisa jadi pegawai. Kalau jadi pegawai dapat uang. Ya, atau jadi PNS
ada apa namanya pensiun, ya. Jadi tenang hidupnya. Itu pemikirannya begitu kan. Makanya dia susah payah untuk mencari uang untuk menyekolahkan anaknya, ya. Tujuannya sampai S3 misalnya. Ya. Padahal para jamaah sekalian, ini ada orang lulusan SD. Apakah orang lulusan SD pasti susah? Saya ingin tanya. Apakah orang lulusan SD pasti susah? Enggak tentu juga. Bahkan di apa bos catering di Arab itu, ya, dia lulusan SD, tapi dia menjadi bos catering. Dan para jamaah sekalian, menurut data, ini data ya, kita bicara data. Semakin tinggi orang sekolah, maka semakin tinggi, semakin kecil minatnya untuk berwirausaha. Ya, entrepreneurship itu semakin kecil. Kenapa? Karena pikirannya banyak. Orang mau bisnis mikir ini untungnya berapa, ruginya berapa, kira-kira sebulan bagaimana, ini bagaimana. Tapi kalau orang semakin rendah ini datanya ya, bahwasanya orang semakin tinggi itu semakin kecil kemungkinan dia untuk berwirausaha. Orang yang pendidikannya lebih di bawah dari itu, maka dia menjadi pengusaha lebih potensi menjadi pengusaha lebih besar. Dan kalau menjadi pengusaha, efeknya bagaimana para jamaah sekalian? Dapat uangnya, potensi dapat uangnya lebih besar daripada jadi pegawai. Ya kan? Jadi ini logis. Ya. Tapi sekali lagi manusia itu ya begitu. Dan dalam syariat bagaimana? Apakah seseorang itu wajib menafkahi anaknya sampai S3? Enggak wajib para jamaah sekalian. Kita punya anak nih. Apakah termasuk nafkah itu memberikan wajib untuk menyekolahkan anak sampai S3 atau S2 atau bahkan S1? Tidak wajib. Yang wajib itu apa? Kita mendidik anak kita, agama itu yang utama. Kita juga perlu mendidik mereka masalah mencari apa? Mencari uang. Ya. Tapi tidak harus melulu melalui sekolahan. Ya. Tapi sekali lagi jadi ini yang bikin orang itu berpikir rezekinya kecil, sempit karena susah. Nah, kalau dihitung para jamaah sekalian, kalau SD, SMP, SMA zaman sekarang S1, S2, S3 berapa miliar dia siapkan itu. Itu maksud saya itu. Ya. Dia lupa bahwasanya dia sendiri pun oleh orang tua dia nggak dibiayai tapi bisa sekolah. Orang dulu para jamaah sekalian anaknya 10, anaknya 8. Apakah berpikir, oh nanti anak saya ini sekolahnya di mana? Ini orang mbah-mbah kita ini. Berpikir nggak nih sekolah di mana nih anak saya ini? Nanti S1 atau S2 kah? Nggak berpikir begitu. Tapi apakah anak-anaknya nggak sekolah? Ya sekolah juga, mereka sendiri sekolah. Itu maksud saya. Dia lupa bahwasanya Allah menyekolahkan dia lupa. Dia berpikir saya menyekolahkan anak saya nanti. Nah, ini yang yang agak bikin orang itu berpikir susah gitu harus gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh menyiapkan boleh. Tapi jangan sampai kita gara-gara tertekan oleh itu kita berpikir buruk kepada Allah. Itu maksud kami. Kok susah amat hidup ini ya? Susah gara-gara pemikiran dia sendiri. Nah, kembali ke masalah kita para jamaah sekalian, nah ini poin penting juga, bertawakal itu jangan sampai kita tidak berusaha. Burung itu kan keluar rumah, ya, untuk mencari apa? Mencari sesuap makanan untuk perut dia, kan gitu ya. Nah, Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasul, apakah aku biarkan untaku ini kemudian aku bertawakal, ataukah aku ikat kemudian aku bertawakal? Nabi mengatakan, bal iqilha wa tawakal. Ikat dulu untamu baru kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita susah maksimal ya para jamaah sekalian, enggak boleh kita bisnis misalnya, kita bisnis mau bisnis es misalnya ya. Tapi kita bisnis es di tempat yang sering hujan. Yang sering daerah dingin. Itu kan nggak bertawakal kepada Allah itu. Kenapa? Usahanya nggak maksimal. Dia nggak berpikir dulu. Dia mau buka kafe atau dia mau buka toko kelontong di samping Indomaret atau Alfamart misalnya, atau mart-mart lainnya. Ya ini tidak tawakal maksimal. Kenapa? Dia tidak menghitung-hitung. Jadi harus dihitung juga, dalam Islam ada hitungan juga ya. Tidak asal saja. Dan kita ingat sejarah Nabi itu kan dari kecil itu diajak berniaga. Ini contoh baik bagi kita ya para jamaah sekalian. Anak kita itu dari kecil misalnya SMP, SMA, jangan hanya disibukkan dengan main game, ya, game online. Anak itu diajak untuk apa? Bisnis. Dari kecil itu metode yang bagus deh. Ya.
Jadi diingatkan anak itu untuk apa? Jangan sampai hanya waktunya itu habis untuk main game saja begitu. Ya. Nah, ini termasuk usaha para jamaah sekalian. Dan ketika kita membiarkan anak kita sibuk di TikTok, sibuk di media sosial, itu sebenarnya kita telah membentuk anak itu menjadi anak yang khawatirnya tidak sesuai ekspektasi kita para jamaah sekalian. Bisanya cuma joget saja di hadapan kamera. Ya, bisanya cuma apa? Cuma komen-komenan saja ya di media sosial. Jadi tidak mandiri. Jadi ketika anak itu tidak mandiri, kita sendiri yang membentuk dia. Padahal anak itu adalah rizki ya. Rizki untuk apa? Untuk masa tua kita dan masa kita di akhirat. Ya, begitu. Jadi ini berkenaan dengan tawakal ya. Jadi kalau kita bertawakal maka seperti itu. Kemudian yang ini, udah habis ya? Ya. Yang keempat yaitu kita beribadah kepada Allah sepenuhnya. Ini yang mungkin jarang didengar oleh orang. Beribadah kepada Allah tapi bukan sekedar cukup kata stop sampai situ enggak, tapi beribadah kepada Allah sepenuhnya. Maksudnya bagaimana? Kita nukil perkataan Mulla Ali Al-Qari mengatakan maksudnya beribadah sepenuhnya itu bagaimana? Jadikan hatimu benar-benar sepenuhnya untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulang lagi, maksudnya beribadah sepenuhnya kepada Allah itu apa? Jadikan hatimu benar-benar sepenuhnya berkonsentrasi untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Maksudnya bagaimana nih? Kita ingat dalilnya dulu. Dalilnya sebentar ya. Ini Masya Allah ini ya. Sangat keras banget ini ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, beribadalah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu." Jadi saya ulang lagi, ini hadis qudsi yang sahih. Wahai anak Adam, beribadalah sepenuhnya kepadaku. Beribadalah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika kalian tidak lakukan itu, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Ya. Para jamaah sekalian azanallahu iyyakum, di sini Allah mengetuk dengan keras ya, hati kita. Ada 2 poin di sini. Kalau kita beribadah sepenuhnya kepada Allah, Allah akan beri hati kita kekayaan dan Allah penuhi hati kebutuhan kita. Kalau kita nggak melakukan itu, ya, efeknya adalah kita sibuk, tapi kita tetap fakir. Kita tetap butuh orang banyak. Kita tetap minta-minta ke orang. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ini penting. Jadi jangan sampai kita di masjid tapi hati kita di luar masjid. Salat Jumat saja nih para jamaah sekalian, salat Jumat. Khutbah itu ada yang buka mungkin situs berita atau situs bola di masjid loh itu. Ya, apalagi di luar masjid. Kita nggak bisa bayangkan. Itu berarti tidak beribadah kepada Allah sepenuh hati. Ya, tidak konsentrasi. Salat itu masih mikir apa? Salat itu masih mikir apa yang kira-kira membuat bos saya senang. Berarti Tuhannya itu siapa? Ya, Tuhannya itu siapa? Jadi dia salat itu dia itu pikirannya di mana? Apakah kepada Allah ataukah ke manusia? Nah, ini yang jadi perhatian penting ya bagi kita semua berjamaah sekalian. Semua masalah jadi mikirnya di salat. Saat nggak salat nggak mikir masalah. Nah, jadi saat salat itu ingat semua masalah itu. Masalah anak, masalah istri, masalah motor, masalah kendaraan. Ingatnya saat salat. Berarti salat itu waktu untuk memikirkan dunia sebenarnya gitu. Tapi waktu rekreasi konsentrasi dia, waktu mancing konsentrasi.
Apa nggak kebalik ini? Ya, sholat itu malah jadi mikir masalah dunia, bukan Allah yang dia pikirkan. Padahal dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Ini apa mungkin ada pertanyaan? Ya, para jamaah sekalian. Sebenarnya masih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kali kita akan lanjutkan kalau ada kesempatan. Bismillah taala. Termasuk juga masalah ruqyah. Baik, ada pertanyaan mungkin? Masih ada waktu sekitar 8 atau 7 menit ya. Kalau tidak ada, saya ingin baca lagi nih ya. Hadis yang lain menjelaskan hal itu. Ya. Nanti bisa dipotong ya kalau misalnya ada pertanyaan. Allah berfirman ya dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, beribadalah kepadaku sepenuhnya, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki." Ini hadis versi lain, tapi sahih juga. "Wahai anak Adam, jangan jauhi aku. Kalau kalian jauhi aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan." Sibuk tapi tidak mendapatkan harta. Ini kalau orang ibadah tadi tuh, sholatnya dia mikirnya ke yang lain. Bukan apa namanya, khusyuk lillahi ta'ala, mikir yang lain. Maka apa? Sibuk, banyak kerjaan dia. Tapi susah banget, susah sekali untuk dapat uang. Yaitu efeknya. Karena tidak sepenuh hati. Ya. Jadi, naudzubillah min dalik, ya. Malah apa? Seakan-akan dia itu kalah jauh dengan orang yang lebih di bawah dia dari sisi kesibukan. Ya. Dan ini terbukti para jamaah sekalian azanallahu iyyakum, bagaimana orang itu habis masanya. Misalnya nih, kalau kita secara logika berpikir begini. Ada orang nih jualan, maaf ya, buka warung. Buka warung, warung makan ya. Kemudian dia waktunya sholat di dekat masjid, dia pergi ke masjid, kemudian balik lagi. Kemudian ada pegawai yang habis waktunya di jalan, misalnya di Jakarta ya. Ya, dia pakai mobil atau pakai motor katakan ya. Habis waktunya berangkat sudah macet, ya di kantor sibuk, pulang juga macet, tapi penghasilannya beda gitu. Sama orang yang buka warung tadi itu, ya. Mungkin nggak yang terjadi? Mungkin. Ya, padahal sudah sudah maksimal itu ya. Seakan-akan dalam tanda kutip sudah menuhankan bos, masih aja segitu penghasilan bertahun-tahun. Ya, jadi sekali lagi para jamaah sekalian, ini bisa jadi efek. Bukan berarti tercela. Sekali lagi, bukan berarti menjadi pegawai tercela, sama sekali tidak. Yaitu termasuk usaha yang bagus. Tapi maksud kami adalah ketika seseorang itu menjadikan maaf para jamaah sekalian, menjadikan ibadah itu tidak maksimal untuk Allah, maka efeknya bisa seperti itu. Ya. Dan kita lihat para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, ketika kita tahu ya ada korupsi berjamaah antara atasan dan bawahan, itu kan juga karena menuhankan atasan kan, nggak enak sama atasan. Ya. Nggak enak sama apa? Manajer dan yang lainnya yang ingin menutupi korupsi. Dan ini menjadi masalah. Akhirnya apa? Ketika ketangkep bersama-sama udah malunya apa? Tertulis di media, oh ini korupsi, bawahannya ini korupsi. Padahal dia karena terpaksa saja gitu. Ya. Tapi karena menuhankan atasan, ya. Ya. Jadi efeknya, masya Allah para jamaah, subhanallah ya. Kita melihatnya itu sesuatu yang bermasalah besar, tapi orang sekarang melihatnya biasa saja. Ya. Jadi orang jangankan masalah itu. Ya, seperti apa namanya masalah sholat, ya, rapat saat sholat aja biasa saja begitu, ya. Sholat Jumat misalnya disuruh rapat, ya rapat saja. Masalah sholat Jumat belakangan gitu. Ya, jadi Allah itu menjadi yang nomor kesekian. Ya. Makanya kan dia menjadi pegawai karena berpikir kalau jadi dia apa namanya berwira swasta, berwirausaha, jadinya tidak banyak hasilnya. Padahal faktanya juga nggak begitu. Di lapangannya nggak begitu. Ini kisah nyata para jamaah sekalian, bagaimana orang lulusan SD itu punya pegawai lulusan SMA. Ya, dia buka warung kecil saja, ya. Warung di emperan ya, warung makan Padang di emperan. Itu pegawainya dia ada orang SMA.
Lulusan SD loh ya. Ya. SD tapi pegawainya lulusan SMA. Artinya ini banyak kejadian di sekitar kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan pemikiran kita tapi terjadi. Ya. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian azanallahu yakum, ya kita jangan merasa sedih begitu ya dengan keadaan yang menimpa kita. Yang berikutnya yang kelima, ya kan? Jazakallah khair. Jadi kalau pertanyaan beliau adalah apa kita perlu menurunkan standar kita supaya katakan rezekinya seakan-akan banyak? Bukan begitu. Jadi kita pakai standar Nabi ya. Standar Nabi. Kita jawab pakai standar Nabi. Nabi mengatakan, "Man kana aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi fa kana mahizat lahu dunya." Barang siapa dia hari ini aman, ya. Aman di rumahnya, ya, di lingkungannya. Badannya sehat kata Nabi. Pada hari itu dia punya makanan untuk mencukupi hari ini, maka dia mendapatkan dunia kata Nabi. Dia mendapatkan dunia. Itu standar Nabi ya. Standar Nabi. Nah, kalau standarnya begitu, musim mana bisa kaya? Maaf para jamaah sekalian, maaf sekali. Nabi itu miskin atau kaya? Kaya. Buktinya apa? Kalau dapat harta rampasan perang banyak. Tapi apakah Nabi itu menyimpan? Enggak ada harta di rumah Nabi itu selama 3 hari diem di rumah enggak pernah. Bukan karena Nabi enggak mau kaya, kalau mau kaya sangat mudah. Tapi memang Nabi orientasinya bukan dunia, jadi uang yang banyak pun dikeluarkan semua, dikeluarkan terus. Makanya standar Nabi itu begitu. Orang standarnya seperti itu bisa dapat harta banyak Nabi itu. Ya. Jadi kalau perlu menentukan standar kita, sebagian perlu ya. Jawabannya. Jadi ini yang membuat supaya kita ini husnudzon kepada Allah. Ya. Kalau standar kita tinggi tadi, anak kita harus S1, S2, S3 bahkan sampai maaf ya, bukan sekedar sekolah, sampai bimbel dan yang lain itu menjadi keharusan. Ya, jadinya berat. Akhirnya suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa sih standar kita sama standar Nabi. Cuma bukan berarti kita tidak menyiapkan untuk anak cucu kita. Makanya kan Nabi, ketika salah seorang sahabat ngomong begini kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya cuma punya anak perempuan. Bagaimana kalau saya berwasiat harta saya itu untuk orang lain gitu?" Nabi membatasi hanya 1/3 saja. Nabi mengatakan, engkau meninggalkan anak mau berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan anak turunmu minta-minta. Nabi juga menjaga itu ya, ada standar tinggi, ada standar rendah. Tapi bukan berarti seperti orang sekarang, sekali lagi saya katakan bukan seperti sebagian orang sekarang ya, yang sudah menyatakan bahwasanya anak saya kalau jadi pegawai atau PNS berarti dia bahagia, maka kalau untuk PNS harus S1, S2, S3 dan seterusnya. Itu standar yang jelas membuat tertekan orang tua itu sendiri. Ya. Tertekan orang tua sendiri. Boleh saja pingin anak jadi pegawai enggak ada masalah, tapi jangan menjadikan dirinya dia sebagai pemberi rizki. Maksudnya bagaimana Musin? Iya, ketika orang itu menentukan, menyiapkan berarti dan dia enggak mau pokoknya harus sekian, berarti dia memposisikan dirinya adalah pemberi rizki selain Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ya anak itu bisa sekolah sendiri juga gitu. Kalau anak itu dia sambil kerja, sambil sekolah juga bisa sendiri. Itu maksud saya. Standar diri kita kalau bisa standar Nabi. Kebahagiaan itu. Yang tadi itu ya. Jadi kita dengan begitu banyak bersyukur. Tapi kita juga tidak masalah menyiapkan ya, punya tabungan enggak ada masalah sama sekali. Meskipun ada seorang sahabat juga ya yang
punya standar sampai nggak boleh sehari itu ada uang nganggur di rumah. Pokoknya harus dikeluarkan terus. Ini sebagian sahabat, tapi nggak semua sahabat seperti itu ya. Nggak semua sahabat Nabi seperti itu. Ya. Tapi secara umum sahabat itu nggak duniawi pikirannya. Kayak tadi yang kaya itu, sahabat yang kaya itu, di akhir dia kan kaya kan? Tapi di akhir dia bilang, saya ingin apa? Memberikan bukan untuk anak saya, bahkan itu. Bertahun-tahun dia cari uang, akhirnya yang begitu sebelum meninggal, ya untuk yang lain, bukan untuk keluarganya. Ya intinya para jamaah sekalian, ya standar itu kalau bisa standar Nabi, ya dan bukan seperti standar umum orang sekarang, ya ketika masalah rezeki itu yang berikutnya. Tapi tetap juga kita nggak masalah, ya. Jangan sampai anak kita ngemis gitu. Tapi mungkin ngemis itu dalam rangka apa? Ngemis, kalau orang ngemis kan apa sih? Kebutuhan orang ngemis biasanya umumnya ngemis itu kan untuk makan ya, bukan ngemis untuk S1 S2 S3. Ya, kalau S1 S2 S3 itu kan nggak boleh ngemis kan gitu kan. Ngemis di jalanan maksudnya ya. Ya. Jadi begitu. Kalau bisa standar kita ya standar Nabi tadi itu. Ya. Tapi dengan begitu hati kita tenang dan kita seperti orang dulu. Ya, pakai nenek kita dulu. Anaknya banyak tapi apa? Tenang hidupnya, bisa tidur nyaman. Itu kalau bisa seperti itu, enaknya itu gitu. Ya, enaknya begitu. Kalau saran kami sih begitu. Dan ini sesuai dengan arahan Nabi juga begitu ya. Ya. Kita berusaha tapi kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke diri kita. Ya, kalau ke diri kita mah siapa kita gitu. Tapi faktanya sekarang adalah orang korupsi itu orang korupsi para jamaah sekalian ya bukan untuk diri dia, ya untuk mungkin menyiapkan anak dia dan sebagainya. Karena apa? Karena dia terbebani dengan itu. Ya bukan untuk diri. Kalau untuk makan sih cukup sebenarnya mereka. Ya. Ada yang lain mungkin kurang jelas, silakan diinfokan. Baik. Ya, udah ya. Dia sudah melihat jam. Baik, terima kasih banyak para jamaah sekalian. Namun sekali lagi dari sini kita keluar masjid, kita sudah optimis insya Allah ya. Sudah optimis dan kita buang rantai. Selama ini kita dirantai nih, ya. Badan manusia itu seperti dirantai begini. Istri itu di punggung dirantai satu, anak di punggung lagi ya. Kemudian keluarga, bapak, ibu seakan-akan kita digancu. Ya, rantai yang ada gancunya di punggung. Jadi orang jalan tuh sobek-sobek berdarah-darah, ya. Bekerja maksimal pagi, siang, sore, malam itu untuk itu. Ya. Jadi pikiran terus sampai tidur memikir gitu ya. Coba kita lepaskan itu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha. Ya kita udah keluar dari masjid ini, kita dalam rangka kita sudah terlepas beban-beban itu. Karena apa? Allah yang menjanjikan. Makanya kan ketika ada zaman Arab jahiliyah, orang itu para jamaah sekalian membunuh anaknya gara-gara takut fakir. Apa yang Allah katakan? Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak kalian gara-gara kemiskinan. Kami beri rezeki mereka dan kalian. Dalam ayat yang lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian gara-gara apa? Takut miskin di masa mendatang. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami beri rezeki mereka dan kalian. Ya. Jadi itu para jemaah sekalian ya. Sekali lagi, jangan sampai kita terbebani dengan hidup ini. Hidup ini indah, agama juga mudah. Beban itu dari pikiran kita sendiri. Baik, mungkin ini saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini dan mungkin pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan. Dan semoga saja Allah yang Maha Agung yang Maha Tinggi di masa pandemi ini tetap memberikan kita kecukupan rezeki, ya, dan memberikan kita banyak rezeki supaya kita juga bisa bantu orang di masa pandemi ini. Karena membantu orang di saat yang banyak orang berkebutuhan ini merupakan pahala yang sangat besar. Dan sekali lagi para jamaah sekalian, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini dan mengembalikan kita mendapatkan karunia seperti sebelum pandemi ini terjadi. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Mampu. Allah marfa'anna al-bala wal waba'ul fahsya wal munkar ma la yakshifu ghairuk. Allah marfa'anna al-bala wal waba'ul fahsya wal munkar ma la yakshifu ghairuk. Allah marfa'anna al-bala wal waba'ul fahsya wal munkar ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nabika minal barus wal junun wal judami min sayil asqam. Allahumma inna nabika minal barus wal junun wal judami min sayil asqam. Allahumma inna nabika minal barus wal junun wal judami min sayil asqam. Kita tutup dengan salah satu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah maksudna min khasyyatika ma tahulu bihi
بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا وتجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.